Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah, pagi ini kita berhenti dulu dari kajian tafsir supaya ada selingan. Para jemaah, ada satu nama yang nama ini terkenal di semua kitab tafsir. Hampir semua kitab tafsir, kalau kita membuka akan menemukan nama ini. Nama ini adalah Al-Hasan. Lengkapnya Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri itu bapaknya budak, ibunya juga budak. Karena keduanya Islam, oleh majikannya kemudian dimerdekakan, lalu menikah. Setelah menikah punya anak namanya Hasan. Karena Hasan itu orang Basrah, salah satu kota di Irak, maka namanya Hasan Al-Basri. Dulu ketua majelis tabligh pimpinan daerah itu namanya Muslih. Mergo wong Gumeno, Muslih Al-Ghamni. Nah, nek jenengan ki wong Bojonegoro berarti angel iki. Bojonegorowi. Nah, angel iki. Jawa Jawi enak. Nah, hampir semua kitab tafsir itu bisa ditemukan di dalamnya nama ini, Hasan Al-Basri ini. Beliau ini kalangan tabi'in dan salah satu ulama dari kalangan tabi'in itu adalah Hasan Al-Basri. Kita akan mempelajari dua nasihat yang pernah disampaikan oleh beliau. Banyak nasihatnya, tapi dua saja pagi ini akan kita sampaikan sebagai selingan. Yang pertama, beliau pernah berkata, ad-dunya salah satu ayyam, amsi faqad dhahaba bima fihi, wa ghadan fala'allaka la tudrikuh, wal yaum laka fa'mal fihi. Beliau berkata, ad-dunya salah satu ayyam. Dunia itu hanya 3 hari. Dunia itu hanya 3 hari. 3 hari itu artinya 3 masa, 3 periode, 3 fase. Kalau puzzle gitu berarti cuma 3 keping. Jadi hidup di dunia itu hanya 3 hari. Amsi, kemarin. Faqad dhahaba bima fihi. Kalau kemarin sudah lewat, segala yang terjadi pada saat itu sudah lewat. Artinya ada past tense, ada masa lampau, ada saat di mana sudah lewat. Kita tinggal mengenang. Yang baik kita kenang dan kita merasa bangga, merasa bahagia. Kalau kita punya kenangan indah, enak untuk diingat-ingat, enak untuk diceritakan.
Tapi tak jarang kita juga memiliki kenangan pahit, peristiwa-peristiwa yang tidak menggembirakan, susah, jatuh, luka, itu pernah terjadi pada masa kemarin. Hidup kita itu sepertiganya masa lampau. Masa yang sudah kita lewati dan meninggalkan banyak kisah dan cerita. Dan semuanya itu tidak bisa terhapus. Apapun yang sudah terjadi tidak bisa dihapus. Yang baik akan menjadi catatan yang baik, yang buruk akan menjadi catatan yang buruk. Kemudian yang kedua, ghadan, besok. Ini masa kedua, atau hari kedua, atau fase kedua, atau era kedua, atau penggalan kedua, yaitu besok. Fala'allaka la tudriku. Kalau besok mungkin kamu tidak bisa berjumpa. Kemarin hari Ahad itu berarti masa lalu kita. Besok itu Selasa, masa yang akan datang bagi kita. Apakah kita bisa bertemu dengan hari Selasa? Bisa iya, bisa tidak. Semua keinginan kita itu masa depan kita. Semua cita-cita kita itu masa depan kita. Semua harapan kita itu masa depan kita. Impian kita itu masa depan kita. Semua keinginan belum tentu terwujudkan. Semua harapan belum tentu bisa terrealisasikan. Semua impian bisa nyata atau bisa sekedar mimpi semata. Jadi semuanya tidak pasti. Kita tidak bisa bergantung kepada sesuatu yang belum pasti. Tetapi dalam hidup memang kita harus mampu bermimpi. Wong mimpi itu nggak bayar. Kita harus mampu bercita-cita. Wong itu juga tidak mengeluarkan biaya. Kita harus mampu berkeinginan, memiliki harapan, iya. Dan harapan itu sesuatu yang masih fata morgana. Bisa iya terwujud dengan izin Allah, bisa tidak terwujud, itu pun dengan izin Allah. Jadi yang pertama tadi kemarin, sesuatu yang sudah lewat, dan yang kedua sesuatu yang akan terjadi, dan itu belum pasti. Dan yang ketiga, al-yaum, hari ini. Laka, itulah bagianmu, fa'mal fihi, maka lakukan, bekerjalah untuk hari ini. Jadi hidup itu ya hari ini. Pagi ini kita sedang berada di masjid. Pagi ini kita sedang bermajelis taklim. Pagi ini kita sedang thalabul ilmi, mencari ilmu. Pagi ini kita berkumpul mendengarkan nasihat-nasihat. Hidupmu pagi ini, karena nafasmu ada di pagi ini. Maka hidup adalah saat ini, bukan kemarin dan bukan esok hari. Yang nyamuk Pak. Jadi yang nyata itu ya hari ini. Karena itu ada istilah, jangan pernah menunda apa yang bisa dikerjakan hari ini.
La tuakhir amalaka ila ghad. Jangan pernah kamu tunda tugasmu, peluangmu besok. Selama masih bisa kau lakukan hari ini, jangan pernah ditunda. Cuman ini kayaknya berangkat haji ini makin tertunda. Makin molor, makin mahal. Nggak tahu tuh gimana. Tetapi kan kita sudah punya niat, ONH juga sudah kita bayar. Kalaupun toh nanti qadarullah di antara kita yang sudah lunas ONH-nya kok kemudian dengan izin Allah kemudian nggak bisa berangkat, ya sudah, wong itu kan masa depan kita. Yang penting kita sudah niat. Insya Allah dengan niat itu Allah sudah mencatat. Sudah mencatat. Nah, soalnya kemarin saya ditelepon sama jemaah. Gimana Ustaz ini? Dari 30 juta jadi 60 juta. Nah, saya jawab, Pak, tadi jenengan bilang gimana? 30 juta sekian sampai 60 juta. Nah, itu kan cuma angka tuh Pak. Ngapain? 30 itu kan juga angka, 60 juga angka. Ngapain mikir angka-angka itu? Ada disiapkan kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah. Saya bilang gitu saja. Yang penting niatnya dibersihkan. Harapan itu biar Allah nanti yang menentukan. Yang penting kita berikhtiar, kita sudah berdoa, ya mau tercapai atau tidak, yaitu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrahkan saja semua. Nah, itu nasihat pertama Hasan Al-Basri. Karena itu penting bagi kita untuk menorehkan kisah-kisah yang baik. Penting bagi kita berhati-hati untuk berbuat di hari ini agar esok bisa dikenang. Agar esok bisa dikenang. Contoh begini. Karena saya dulu berkesempatan mondok, maka di hadapan para santri itu saya enjoy bercerita. Nah, kamu ini sudah bersyukur. Kamarmu representatif, almarimu bagus, lingkunganmu bersih, tidur pakai kasur, pakai bantal, pakai selimut. Kamu bantal itu juga bisa bawa bantal beruang, bisa bawa bantal kucing, semacam-macam. Dulu Ustadz itu cuma pakai tikar plastik sing molor, kamu juga nggak pernah tahu. Bantalnya itu pakaian kotor dibungkus sarung. Saya bisa enjoy bercerita seperti itu. Kenapa? Karena itu dulu pernah saya lakukan. Jadi penting ketika kita berbuat hari ini, berbuatlah yang terbaik. Agar ketika nanti dikenang, itu enak. Kita menceritakan juga enak. Yang mendengarkan cerita kita pun juga enak. Jadi kesimpulannya hidup itu adalah terdiri dari 3 tahap. Masa lalu, masa yang akan datang, dan hari ini. Dan hidup kita adalah hari ini. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan hari ini. Itu ucapan yang pertama. Ucapan beliau yang kedua. Beliau pernah berkata, wa mad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha illa karojulin yanamu naumatan fayara fi manamihi ma yuhibbu thumman tabah. Ini ucapan beliau yang kedua.
Beliau pernah berkata, dunia ini secara keseluruhan, dari awal sampai akhir, itu tak ubahnya seseorang yang sedang tidur lalu bermimpi melihat dalam tidurnya apa-apa yang disenangi, setelah itu terbangun. Seindah apapun mimpi, kalau kita sudah terbangun, kira-kira ya hilang. Kita bermimpi seindah apapun mimpi itu, ketika kita bangun sirna. Itulah hidup. Jadi kita ini sekarang sedang hidup, kita sekarang sedang bernafas, kita ini sedang mimpi sebenarnya. Kita ini sedang mimpi jadi PNS, mimpi jadi ASN, mimpi jadi dosen, mimpi jadi saudagar, mimpi jadi apa, semua yang kita lakukan ini dalam suasana mimpi semata. Terkadang mimpi kita indah, terkadang mimpi kita menakutkan. Mimpi. Ketika nanti ajal tiba, mimpi itu redup dan ajal diambil, sirna semua. Saat itu baru kita sadar, loh, itulah saat itu. Jadi sebenarnya kita ini sedang tidur, akan bangun ketika malaikat datang. Kita ini semuanya sedang tidur dalam impian kita. Besok saya mimpi pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin, baru mimpi semua. Jadi jenengan punya istri itu mimpi, kita punya suami mimpi, punya anak mimpi, semuanya mimpi. Saatnya ajal nanti tiba, seketika mimpi itu sudah mulai redup, mulane mungkin wis cedak sakaratul maut, wis orang ngawasi dunya. Kalau sudah dekat sakaratul maut, sudah tidak lagi melihat dunia. Makanya terkadang kalau kita menemani orang yang nazak, itu pandangannya sudah kosong, sudah tidak lagi melihat kita. Saya pernah menemani salah satu keluarga nazak, barangkali panjenengan juga pernah. Apa katanya di ruangan itu, katanya, iku sopo, nah, kolo, nah, ikolo itu nunjuk pojok di langit-langit. Bahkan terkadang ada orang yang nazak itu nggak mau melihat kita, memandang wajah kita itu nggak mau, menghindar. Diajak ngobrol sudah tidak nyambung. Itulah saat itu mimpi kita sudah mulai pudar. Ketika ajal diambil, baru kita bangun. Bangun, kita sudah tidak di dunia lagi. Bangun, kita sudah berganti alam baru. Saat itulah kita terbangun. Selama menunggu datangnya hari akhir di alam barzah, kita tidak akan pernah tidur. Kita dalam kondisi terbangun. Bagaimana wong Nabi itu kan bersabda, orang itu kalau baik selama di alam barzah, pagi dan petang akan ditunjukkan tempatnya di surga. Itu loh tempatmu. Itu loh tempatmu. Sehingga
orang yang baik itu selama di alam barzah itu berdoa, ya Allah, jangan lama-lama, segera kiamat. Jangan lama-lama, segera kiamat. Jangan lama-lama. Saya ingin segera menikmati tempat itu, menikmati fasilitas itu. Tapi kalau orang itu jahat, selama di alam barzah berbeda. Berteriak-teriak, ya Allah, gak usah ada kiamat. Jadi nak kuburan itu janjane ora sepi. Kuburan itu ruame. Cuman kita aja nggak dengar tuh. Bengak-bengok, ojo kiamat. Sing kono dang kiamat. Ojo kiamat, dang kiamat. Kaya wong demo ngono kae. Cuman kupinge kene wae gak dengar. Wa qur rabbi fir warhamma anta arhamur rahim.